Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Supiani di pertemuan yang kita kali ini akan membahas bagaimana kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa. Jadi inti dalam pertemuan kita kali ini kita harus bisa mengelola pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila di dalam kelas yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita ingat bahwa proyek itu adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi tujuan kita dalam melaksanakan proyek ini adalah untuk meningkatkan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi proyek ini memang sengaja didesain agar peserta didik bisa melakukan investigasi, memecahkan masalah dan mengambil keputusan, dan nantinya peserta didik nanti akan bekerja dalam periode waktu tertentu yang sudah kita sediakan, sudah kita alokasikan, jadi seperti itu. Jadi kita sebagai fasilitator pembelajaran dapat memulai kegiatan proyek ini dengan melihat atau mengajak peserta didik untuk melihat situasi yang nyata yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh nih, masalah seperti kemarin yang sudah kita contohkan adalah yang sampahku adalah tanggung jawabku. Jadi kita melihat ke lingkungan yang nyata, bagaimana gaya hidup kita saat ini yang mungkin sedikit kurang peduli dengan sampah. Jadi kalau sampah akan kita biarkan nantinya seperti apa, jadi kita akan mengajak mereka untuk berpikir positif, berpikir kreatif, bagaimana pandangan mereka, gaya hidup mereka seperti apa yang kita inginkan mereka ke depannya nanti. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengawali kegiatan proyek, maka kita harus bisa menghadirkan masalah nyata ke dalam ruang kelas atau kita hadir langsung ke permasalahan nyata tersebut. Jadi seperti itu. Bisa permasalahannya kita bawa ke kelas atau kita datangi ke tempat permasalahan seperti itu. Jadi contoh, kita mau mengamati sampah, pastinya kita bawa mereka ke tempat pembuangan sampah akhir, atau kita bisa membuat tayangan. Kalau misalnya tidak terjangkau TPA-nya, maka kita buat video yang berisi tentang bagaimana tempat pembuangan sampah itu, kemudian kita berikan mereka artikel sehingga mereka akan, oh iya, kalau sampah kita mungkin kalau di daerah kami ini, di daerah pedesaan, mungkin tidak terasa sekali, tapi untuk Bapak Ibu yang tinggal di perkotaan itu akan sangat terasa. Jadi seperti itu. Maka itulah cara kita menggulirkan permasalahan nyata sebagai langkah awal dalam pelaksanaan pembelajaran proyek. Karena pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memang harus berdasarkan masalah yang benar-benar kontekstual, masalah yang real yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi seperti itu. Jadi adapun kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengawali kegiatan proyek, di sini yang pertama memulai pertanyaan pemantik. Sebenarnya apa sih tujuan kita mengawali kegiatan proyek? Tujuan kita mengawali kegiatan proyek itu agar peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan sejak awal proyek ini digulirkan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita sudah mengajak mereka untuk memahami supaya mereka memahaminya sejak proyek ini kita gulirkan. Jadi kita memang harus bisa membuat siswa kita merasa bahwa proyek ini benar-benar milik mereka. Nah, mereka yang akan bekerja, mereka yang akan memecahkan permasalahan tersebut, mereka yang akan melaksanakan aksinya. Jadi kita sebagai pendidik bukan kita pencetus proyek tersebut, tapi kita hanya memfasilitasi mereka. Mereka yang akan menggagas proyek itu, mereka yang akan menentukan seperti apa aksinya, seperti itu. Jadi kita sehingga mereka nanti akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Mereka merasa ini proyek saya loh, nah ini gawenya saya loh. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab seperti itu. Jadi untuk kita sebagai fasilitator pembelajaran,
Bapak Ibu bisa memulai pelaksanaan proyek dengan mengajak siswa tadi untuk melihat situasi yang nyata tadi, seperti kalau misalnya kita membahas masalah sampah, mungkin mengajak mereka melihat TPA, kemudian melihat bank sampah. Kalau di daerah kami sudah ada yang namanya bank sampah. Di sana nanti sampah-sampah tersebut akan dipilah, mana sampah organik akan dibuat diolah menjadi kompos, menjadi ekoenzim, kemudian sampah-sampah anorganik akan dibuat menjadi sebuah kerajinan, bisa berupa bunga, tas, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengawali kegiatan proyek? Yang pertama, Bapak Ibu memulai dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dalam kegiatan proyek itu adalah pertanyaan yang memancing ketertarikan, yang memancing rasa ingin tahu siswa. Jadi pertanyaan ini akan mendorong siswa kita untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut, ya, untuk melakukan proses inquiry dan mencari jawabannya. Jadi kita ajak mereka berkunjung ke tempat sampah, kita ajak mereka ke bank sampah. Setelah itu kita berikan pertanyaan yang bisa memancing rasa keingintahuan mereka. Nah, seperti itu. Jadi dengan rasa keingintahuan mereka ingin menyelesaikan permasalahan yang sudah kita gulirkan tadi dengan caranya mereka. Nah, jadi itu yang pertama, kita mulai dengan pertanyaan pemantik. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa memulainya dengan permasalahan yang autentik. Permasalahan yang kita angkat adalah masalah nyata yang memang dialami oleh siswa, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu dapat menyajikan masalah tersebut ke dalam kelas melalui paparan informasi, atau Bapak Ibu bisa mengundang narasumbernya, atau Bapak Ibu mengajak mereka langsung ke lapangan mengamati. Itulah tadi ciri dari pembelajaran berbasis proyek. Ini kan mereka memang berangkat dari permasalahan yang nyata. Masalahnya itu memang nyata, kita bawa mereka ke sana, atau masalah itu kita bawa ke kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan proyek. Nah, jadi setelah kita awali atau kita mulai pelaksanaan proyek, langkah selanjutnya kita adalah mengoptimalkan pelaksanaan proyek, ya. Jadi tujuan kita mengoptimalkan pelaksanaan proyek itu untuk membantu peserta didik secara optimal, terlibat secara optimal, ya, sepanjang kegiatan proyek tersebut. Jadi kalau misalnya nih mereka kita lakukan optimalisasi pelaksanaan proyek tadi, apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu bisa mendorong keterlibatan peserta didik. Jadi kunci dari implementasi kegiatan proyek adalah keterlibatan peserta didik, ya. Jadi kalau proyek ini yang menggagas Bapak Ibu, yang banyak berperan Bapak Ibu, berarti proyek yang Bapak Ibu gagas itu gagal. Tapi kalau memang proyek yang Bapak Ibu gagas, semua ide-ide muncul dari peserta didik, kegiatan pembelajaran aktif dilakukan oleh mereka, maka pelaksanaan proyek yang Bapak Ibu gagas itu berhasil. Jadi seperti itu. Jadi kita untuk mengoptimalkan pelaksanaannya, ya kita dorong mereka untuk bisa belajar seperti itu. Jadi kita memberikan stimulus-stimulus sehingga mereka mau berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, selain memberikan dorongan atau stimulus, Bapak Ibu bisa menyediakan ruang dan kesempatan mereka untuk berkembang. Jadi kita harus bisa memberikan mereka kesempatan, memberikan mereka ruang untuk berkreativitas, sehingga ide-ide, gagasan-gagasan yang mereka miliki akan berkembang. Jadi sekecil apapun saran, ide, atau gagasan dari peserta didik harus kita akui, harus kita berikan penghargaan, ya, atau harus kita berikan umpan balik yang positif seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat sekecil apapun upaya yang dilakukan oleh peserta didik kita, itu harus kita hargai
supaya kreativitas, kemudian kepercayaan diri dari peserta didik kita akan meningkat. Yang ketiga, kita harus bisa membudayakan nilai kerja positif. Jadi budaya positif di satuan pendidikan mewujudkan sikap pembelajar pada aktivitas sehari-hari. Misalnya, terdapat pandangan bahwa melakukan kesalahan itu bukan hal yang buruk. Artinya, saat siswa kita mungkin mengalami kegagalan, ada hal yang salah dalam pelaksanaan kegiatan project ini, kita tidak serta-merta memvonis mereka, menjudge mereka itu salah, ini seperti ini. Tapi kita harus bisa memberikan kepada mereka kesalahan dalam berproses itu hal yang biasa. Yang penting bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Itu akan memberikan nilai positif tersendiri. Jadi siswa kita juga akan lebih, oh iya ya, ternyata salah itu bukanlah hal yang buruk, tapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan kita itu yang akan menjadi sebuah pembelajaran, seperti itu. Kemudian kalau kita selalu menghargai walaupun dan kita tidak menjudge kesalahan mereka akan terus berkembang, mereka akan terus berani mencoba karena mereka tidak akan takut untuk gagal. Karena toh gagal pun mereka tidak akan dimarahin. Tapi kalau kesalahan atau kegagalan yang mereka lakukan langsung kita judge, kamu salah, kamu begini, kamu begitu, kita tambah lagi dengan dia gagal aja dia udah sangat sedih, apalagi kita tambah marah dengan kegagalannya, itu akan menambah kesedihannya, akan membuat mereka untuk tidak akan pernah berani mencoba. Tapi kalau kegagalan yang mereka lakukan tidak kita nilai itu sebuah keburukan, tapi kita ajak mereka untuk tetap memperbaiki, mereka akan terus berani mencoba dan mencoba. Seperti itu ya Bapak Ibu, itu kita harus bisa membudayakan nilai kerja yang positif. Kemudian yang ketiga adalah membudayakan nilai kerja positif itu dengan mengoptimalisasi pelaksanaan proyek secara teknis berkaitan dengan kemampuan pendidiknya tadi. Ya, kita harus bisa mengelola rangkaian kegiatan proyek itu secara efektif dan efisien. Kalau tadi dari kaitannya dari sisi siswanya, sekarang dari sisi pendidiknya, bagaimana kita mengoptimalkan pelaksanaan proyek itu lebih efektif dan efisien. Kemudian setelah pelaksanaan proyek, mengoptimalkan pelaksanaan proyek, rangkaian yang ketiga, kita harus menutup rangkaian kegiatan proyek. Tujuan menutup rangkaian kegiatan proyek itu adalah untuk mengakhiri proyek dengan kegiatan yang lebih optimal, kegiatan yang lebih bermanfaat. Kegiatan proyek yang sudah berjalan melalui berbagai kegiatan perlu kita akhiri dengan kegiatan yang tidak kalah bermaknanya. Apa saja yang bisa kita lakukan di dalam rangkaian penutupan kegiatan proyek? Yang pertama adalah merancang perayaan belajar. Jadi perayaan belajar adalah acara yang dimiliki peserta didik, bukannya pendidik ya Bapak Ibu. Kita harus ingat perayaan belajar atau perayaan proyek itu miliknya siswa, bukan milik kita. Jadi berikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi, berikan mereka kesempatan untuk memunculkan segala kreativitas yang mereka miliki untuk merayakan hasil belajar mereka. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu apa tugasnya? Bapak Ibu sebagai mentor mereka yang akan mendampingi siswa kita selama proses pelaksanaan perayaan belajar tadi. Mungkin ada beberapa saran supaya perayaan belajar lebih optimal. Yang pertama, kita mendampingi peserta didik dalam perencanaannya. Karena mungkin dalam perencanaan, karena ya siswa kan belum paham, belum pernah, masih minim pengalaman, maka perlu kita bantu mereka dalam proses perencanaannya. Kemudian melatih mereka untuk berkomunikasi dengan masyarakat umum. Karena biasanya perayaan belajar ini kaitannya adalah dengan mengkomunikasikan hasil pelaksanaan proyek yang telah mereka lakukan kepada masyarakat, tentunya orang tua dan masyarakat sekitar yang kita undang nantinya di perayaan proyek tersebut. Jadi maka perlu kita membantu mereka untuk kemampuan berkomunikasi, bagaimana membuat sebuah presentasi yang bagus, kemudian untuk menjadi pembicara di depan yang baik itu seperti apa. Kemudian kita akan menjadi pendukung di balik layar.
Ya, ini seperti itu. Jadi bukan kita lagi yang di depan ini seperti ini, tapi biarkan mereka yang menyampaikan bagaimana yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan, seperti itu. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan, biarkan mereka komunikasikan dengan audien yang kita undang. Jadi seperti itu. Yang kedua, selain ada perayaan belajar atau panen project, kita juga melaksanakan yang namanya refleksi untuk tindak lanjut. Refleksi tindak lanjut ini adalah refleksi akhir ya untuk seluruh kegiatan yang akan kita refleksikan. Tidak hanya di bagian awal, tengah, atau akhir, tapi ini refleksi semuanya, keseluruhan project yang telah kita laksanakan. Seperti apa project yang telah kita gagas dalam kurun waktu tertentu? Apakah kira-kira di bagian mana yang kita mungkin perlu kita perbaiki, di bagian mana yang mungkin perlu kita tingkatkan, di bagian mana yang sudah maksimal. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita akan melihat seperti apa tindak lanjut kita setelah kita melakukan refleksi pembelajaran ini. Jadi refleksi ini dilakukan secara verbal maupun tertulis ya. Jadi jika kita lakukan secara verbal, Bapak Ibu harus memastikan semua peserta didik melakukan refleksi secara merata. Kalau secara tertulis maka kita bisa mengumpulkan jawaban-jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan stimulus yang membantu mereka saat kita melakukan yang namanya refleksi. Jadi refleksi bantu mereka dengan beberapa pertanyaan sehingga mereka bisa dari jawaban-jawaban mereka itulah mereka bentuk refleksi mereka terhadap kegiatan pelaksanaan proyek yang sudah kita gagas. Yang perlu diingat Bapak Ibu, selain di pelaksanaan kita mengoptimalkan di perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan, kita juga harus mengoptimalkan keterlibatan mitra. Jadi memang kalau kemarin sudah kita bahas bahwa kalau kita masih tahap kesiapan satuan pendidikan kita adalah tahap awal, maka mungkin kita belum mengoptimalkan keterlibatan mitra. Tapi kedepannya kita kan nggak mau sih seterusnya kita masih di posisi awal. Tetap kita pasti akan ke tahap yang berkembang dan juga tahap lanjut. Otomatis optimalisasi keterlibatan mitra ini sangat penting. Karena pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memang harus banyak memberdayakan mitra. Mitra sebagai sebagai narasumber, mitra mungkin kalau misalnya kita kewirausahaan, mungkin mitra untuk tempat kita menjalin kerjasama selanjutnya, atau mungkin mitra dalam bentuk memberikan pelatihan atau sebagai narasumber lah dari kegiatan yang kita laksanakan, sehingga mereka benar-benar merasakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Jadi seperti itu. Setelah ada pelaksanaan, ada penutupan, ada kelibatan mitra, terakhir adalah kita harus bisa mengelola dan mengolah hasil asesmen serta melaporkannya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak terlepas dari yang namanya asesmen Bapak Ibu. Memang tidak karena untuk mengukur ketercapaian dimensi profil pelajar Pancasila yang sedang kita kembangkan, kita harus bisa mengukurnya dengan menggunakan asesmen. Jadi untuk hasil dari asesmen tadi bisa kita koleksi dan bisa kita kelola dalam bentuk dokumentasi kegiatan proyek. Jadi ada yang namanya jurnal. Jurnal itu adalah catatan pendidik, catatan guru, hasil dokumentasi catatan-catatan yang dilakukan selama kegiatan proyek berlangsung. Jadi prinsip-prinsip penyusunan proyek yang pertama menunjukkan perkembangan. Jadi dalam kegiatan membuat jurnal tadi, Bapak Ibu bisa melihat seperti apa perkembangan pelaksanaan proyek yang sedang Bapak Ibu dampingi. Kemudian menjadi jurnal yang Bapak Ibu buat itu akan menjadi alat refleksi secara berkala. Jadi kita lihat nih catatan di bulan Januari seperti apa, nanti di Februari seperti apa perjalanan pelaksanaan proyeknya seperti itu. Kemudian di dalam jurnal ini juga menjadi sebuah observasi yang berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu bisa melaporkan hasil observasi perkembangan kompetensi peserta didik secara berkelanjutan melalui jurnal tersebut. Kemudian ada yang namanya portofolio. Portofolio itu catatan-catatan prestasi atau hasil dokumentasi dari peserta didik. Jadi dia bukan hasil pekerjaan sekolah ya, tapi
hasil tugas ya, tapi dia adalah dokumentasi karya siswa jadi dalam bidang tertentu. Jadi seperti itu. Jadi kalau portofolio pure adalah miliknya siswa. Mereka yang akan mengkoleksi, mereka yang akan memilih sendiri hasil karya mereka yang akan mereka jadikan sebuah portofolio. Prinsip-prinsip penyusunan portofolio yang pertama itu dilakukan oleh peserta didik, bukan pendidik. Jadi kita mungkin bisa membantu mereka, mendampinginya saat mereka memilih, atau kita membuat panduan seperti itu. Kemudian merupakan hasil kerja yang menunjukkan kemampuan anak secara jelas. Kemudian yang ketiga menjadi alat refleksi secara berkala, menunjukkan perkembangan dan juga dapat dikerjakan dengan bimbingan. Jadi kita bisa membimbing mereka seperti itu ya. Jadi mana yang mungkin perlu diperbaiki, mereka akan perbaiki secara mandiri. Kemudian hasil asesmen yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan rubrik ya. Jadi rubrik merupakan salah satu alat asesmen yang sering dipakai. Jadi karena ini kan kolaboratif ya, proyek ini tidak tugas mandiri, jadi kita kolaboratif, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk membuat rubrik ini adalah jumlah kriterianya dan tingkat kualitas performa. Kemudian deskripsinya juga harus jelas yang membedakan antar tingkatan. Kemudian dokumen proyeknya itu harus ada, tipe aktivitasnya seperti apa. Kemudian saat menyusun rubrik, Bapak Ibu harus melibatkan peserta didik saat merancangnya, sehingga mereka akan tahu. Baru setelah dapat kita koleksi hasil asesmennya dalam bentuk tadi ya, jurnal bisa, portofolio bisa, rubrik, maka sekarang kita akan mengolah hasil asesmen ya. Jadi setelah mengumpulkan dokumen, maka langkah selanjutnya tim fasilitasi proyek akan mengolah hasil asesmen tersebut ya, masukkan di input ke dalam rapor proyek seperti itu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas nih bagaimana mengisi rapor proyeknya. Itu saja Bapak Ibu materi kita pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan bisa Bapak Ibu sampaikan di grup Telegram. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.